Oke, baik, selanjutnya kita akan praktekkan masih menggunakan Clonezilla, tapi kali ini kita menggunakan yang real case-nya ya. Real case-nya dalam artian bukan virtual, tidak secara virtualnya. Jadi tadi kan kita udah buat pakai flash disk ya. Flash disk kita buat Clonezilla di bootable pakai Rufus. Oke. Ini yang saya gunakan, flash disk ini yang saya gunakan. Jadi saya punya 3 flash disk. Flash disk 1 ini Clonezilla-nya. Flash disk 2 ini adalah ceritanya barang buktinya. Oke, ini barang buktinya. Oke. Kemudian yang flash disk ketiga ini adalah yang akan jadi cloningnya, sama seperti yang jadi ini adalah cloningannya, ini adalah evidence-nya, barang buktinya, dan ini adalah memang mengerikan ya, tapi yang ini adalah flash disk Clonezilla-nya. Tadi saya booting di Clonezilla. Oke, kita langsung saja. Pertama kita colokan ini Clonezilla-nya ke laptop ya. Oke, ke laptop di sini laptop. Oke, mana colokan? Oke ya. Oke. Demikian juga dua-duanya. Ini dan ini. Oke, bentar. Ya apa lah. Kita cek. Saya khawatir tukar soalnya nih. Oke. Dua-duanya kok sama lagi ya. Bentar. Oke. Jadi kita nyalakan, semuanya sudah terkoneksi. Oke. Semua udah terkoneksi. Sekarang kita nyalakan laptopnya. Kemudian kita booting lewat Oke. Nah, di sini bisa kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi di sini ada hard disk bawaan si laptop saya ini. Kemudian ada USB adata. Jadi, aduh, kok hilang. Nah, gimana ininya? Nah, oke. Jadi adata itu adalah flash disk yang menjadi Clonezilla-nya. Kemudian ada Kingston, yang pertama adalah untuk data barang bukti, dan yang kedua yang akan kita cloning. Oke. Sekarang kita akan bootingnya lewat adata biar masuk ke Clonezilla. Oke. Lanjut, masuk. Nah, ini kita pilih yang atas saja Clonezilla-nya. Oke. Kita tunggu dia masuk. Kecepatannya tergantung dari laptopnya juga seperti itu. Kemudian nanti berapa lamanya juga tergantung dari berapa besar ukuran device yang akan kita clone gitu loh. Semakin besar ya pasti semakin lama kan, seperti itu. Makanya saya di sini saya gunakan yang ukuran kecil aja untuk praktek ya. Saya gunakan yang 256 megabyte, masih megabyte bukan giga, megabyte. Ini flash disk lama banget, lama saya banget ya. Kayak 25, kayaknya sekarang udah nggak ada ya. 256 megabyte. Oke, kita tunggu. Ini cukup lama soalnya ya, tergantung komputernya juga, laptopnya. Ini juga laptop ya jadul juga. Oke. Masih menjalankan bootingnya si Clonezilla, melakukan booting. Kita tunggu. Cukup lama ya.
Oke, nah starting to prepare Mozilla Live. Nah, udah mulai nih. Udah mulai starting nih. Oke, masuk. Oke. Nah, ini seperti di hands on. Sebelum baca hands on-nya, kita pilih langsung saja English. Kemudian kita keep default keyboardnya. Oke, dia masuk lagi seperti biasa. Nah, sekarang kita akan mulai start Clonezilla. Oke, enter. Nah, di sini kita pilih yang device to device ya, karena kita akan melakukan clone dari satu flash disk ke yang lain. Jadi kita pilihannya adalah yang kedua, yaitu device to device. Setelah pilih sudah pasti pilihannya, kita enter. Oke, kita biarkan dia bekerja. Oke, ini makanya cukup lama juga. Tergantung perangkatnya sebetulnya. Semakin canggih perangkatnya ya seperti sekarang ya, pastinya kalau di tim forensik harus pakai peralatan yang mumpuni ya, biar cepat gitu. Oke, nah di sini ada pilihan beginner, expert, exit. Nah, kalau sudah pede, sudah yakin, sudah expert ya tinggal pilih expert, karena kita masih di tahap percobaan, tahap pelatihan. Kita pilih yang beginner aja biar ada step by stepnya. Nah, step by stepnya kita akan lakukan disk to local disk to local disk kan seperti itu, karena device to device. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan pilihan device yang ada, device di kita yang kedetek di komputer ini. Si Clonezilla ini akan mendetek device-device yang tersedia mana, makanya jangan sampai salah pilih. Tolong benar-benar harus hati-hati. Nah, di sini saya ada 3. Pertama ada yang 240 GB. Ini adalah hard disk laptop saya di sini. Kemudian 256 adalah yang tadi evidence-nya. Oke, flash disk evidence. Kemudian yang 2 GB ini 2000 MB ini adalah yang akan kita yang akan jadi cloningan ya kan, seperti itu. Jadi tolong hati-hati ya, jangan sampai salah dalam memilih. Ini kan pilihan yang pertama adalah source-nya yang akan menjadi sumber yang akan diklonnya gitu kan. Sementara yang berikutnya adalah cloning. Kalau kita salah pilih misalnya, kita pilih source itu adalah yang akan jadi cloningannya kosongan gitu misalnya. Nanti kosongan itu nimpah ke evidence. Nah, itu yang perlu ketelitian, perlu kehati-hatian gitu loh, dari seorang investigator digital forensik. Jadi kerjanya itu benar-benar harus hati-hati gitu kan, nggak bisa terburu-buru seperti itu. Oke. Nah, jadi yang akan kita gunakan kan yang menjadi evidence-nya 256. Pastikan ini. Oke, kita enter. Kita pilih dia sebagai source-nya, sumbernya. Dan berikutnya kita akan diminta untuk memilih targetnya atau cloningannya, device cloningannya. Oke, di sini ada 2 pilihan karena yang tadi satu udah dijadikan source kan, nggak mungkin di pilihan. Oke, di sini ada 2 pilihan akan mana yang digunakan. Oke, karena saya akan pakai flash disk 2 GB. Oke, pilihan yang kedua, enter. Nah, karena kita kan di dalam digital forensik itu akan memastikan bahwa barang bukti itu tidak dirubah ya, tidak altered, tidak berubah, tidak terkontaminasi gitu kan, tidak ada ya penambahan, pengurangan segala macamnya. Maka pilihlah yang atas. Jangan milih yang di repair. Jadi apa adanya aja. Skip checking repairing source function. Pokoknya apa adanya. Kemudian ini kalau udah selesai pilihannya mau apa? Mau langsung reboot, matiin, restart atau kayak gimana, atau kita kasih pilihan biar kita bisa mikir-mikir dulu. Oke, enter. Nah, continue. Collecting info, dan di sini akan mulai membaca nih. Nah, di sini akan bisa dia menanyakan warning, data-data yang ada di drive C itu atau SDC itu akan hilang. Maksudnya apa? Data yang ada di kita jadi cloning itu kan yang hilang. Yakin? Ya yakin. Oke. Yes. Let me ask you again. Ini langsung double check gitu loh.
benar-benar yakin karena baca yang benar makanya kan. Oke, yakin. Yes. Karena udah 2 kali ditanya, oke berarti udah pede ya. Nah, maka dimulailah proses cloning tersebut. Oke. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa karena ini pakainya saya contohnya itu cuma 256, maka proses cloning itu ya akan cepat gitu. Ini pun sebetulnya udah cukup lama gitu. Ya kebayang kalau misalnya ukurannya 2 giga, 4 giga, sampai 1 terabyte, ya selamat malam kan menunggunya nggak seperti itu. Kecuali komputernya cepat juga tetap aja kalau ukurannya besar, terabyte gitu kan, ya butuh waktu lama, butuh waktu juga gitu. Sementara di dalam digital forensik atau investigasi itu kita juga dibatasi waktu gitu, nggak punya waktu yang panjang gitu lah untuk membuktikannya. Kita tetap dibatasi waktu oleh tim penyidik gitu kan. Oke, kita cek successful. Oke, ini kalau mau dibaca ya baris-barisnya itu menunjukkan keterangan-keterangan seperti itu. Nanti kita akan lihat kalau dia udah successfulnya, itu yang ditunggu sebetulnya. Oke, masih sepertinya. Nah, oke, nah ini mulai terlihat. Oke, 1% total blok proses, jadi per blok dikitnya 4372, total blok prosesnya 100%. Oke, dia udah 100%. Cepet ya, karena ini 256 soalnya. Bisa dilihat datanya itu 256. Oke, kita tunggu sampai dia selesai, menunjukkan selesai, dan dia akan memberikan notifikasi restart. Oke, lihat di bawah itu ada successful, clone successful, udah sukses berarti. Oke, kita tunggu dia sampai pilihan untuk mematikan komputernya, nanti kita matikan, kemudian kita cek lagi di komputer hasil cloningan dengan yang clone-nya itu sendiri, yang aslinya dengan hasil cloningannya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, baik, udah selesai. Enter. Selesai. Nah, kenapa nih? Oke, baik, sudah selesai, kita matikan ya komputernya, power off. Oke, artinya sudah selesai prosesnya. 765431. Oke, ya udah mati rupanya. Nah, sekarang kita akan pindahkan, kita cabut. Ini adalah barang buktinya. Oke, kemudian ini adalah hasil cloningannya, barang bukti cloningan. Oke, kita masukkan ke komputer ya. Oke, ini kayaknya bisa saya matikan. Sekarang kita lanjut ke komputernya. Oke, saya masukkan satu tadi. Tung. Oke, nah ini. Kemudian saya satu lagi saya masukkan ini. Nggak masuk. Oke, masuk. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, lihat
Nah, ukurannya sama ya, 239174, 239174. Ini karena clone, benar-benar clone. Padahal tadi ukurannya 2 GB ya. Tetapi karena begitu udah jadi dia udah jadi cloning, dia akan ngikutin apa isinya, apa yang jadi aslinya gitu loh. Makanya ketika kita melakukan clone, pastikan kalau misalnya evidence itu ukuran 500 GB, maka harddisk yang akan kita persiapkan itu ukurannya minimal sama, kalau bisa lebih gitu kan. Minimal sama, kalau bisa lebih. Kalau misalnya 500 GB berarti kita sediakan harddisk yang 500 GB atau yang 1 tera. Nanti begitu kita clone, itu ukurannya akan sama, 500 GB juga. Terus sisanya gimana? Sisanya kalau udah nggak kepake lagi, udah barang bukti udah selesai misalnya, ya itu silahkan bisa di format ulang, itu akan kembali ke ukuran sebuah. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah ini hasilnya, ini sama persis semuanya, ukurannya sama persis. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk proses cloningnya. Nanti setelah kita cloning, yang barang bukti aslinya itu, evidence-nya itu kita keep, kita simpan di tempat aman. Oke, karena itu nanti yang akan dijadikan barang bukti ke pengadilan gitu, yang ditampilkan di pengadilan. Sementara master copy-nya yang tadi udah kita clone, itu yang menjadi bahan untuk kalau melakukan kopian-kopian lagi. Jadi nanti analisis itu nggak langsung di kopian tersebut, tapi dari situ di copy lagi gitu. Ada butuh di copy-nya dari sini. Jadi si original itu nggak pernah keganggu lagi seperti itu. Oke, baik, sampai di sini untuk prakteknya secara langsungnya pakai Clonezilla. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.